Kekuasaan bukan hal asing, bukan? Lalu, bagaimana kekuasaan di dalam organisasi? Sebelum penjelasannya dimulai, video ini dibuat oleh Rizky Indriani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dalam pemenuhan tugas analisis perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Aditya Prajito. Menurut Robbins, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ada beberapa hal yang menjadi dasar terbentuknya faktor kekuasaan, yaitu kekuatan, kekayaan, umur, gender, dan jabatan atau posisi. Kekuasaan bersumber dari beberapa hal. Yang pertama, kekuasaan memaksa. Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman atau meniadakan kejadian yang positif terhadap orang lain. Pada suatu organisasi, biasanya seseorang tunduk pada atasannya karena takut dipecat atau diturunkan dari jabatannya. Yang kedua, kekuasaan memberi imbalan. Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya yang dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya, ia dapat menaikkan jabatan, memberikan bonus, menaikkan gaji, atau hal-hal positif lainnya. Yang ketiga, kekuasaan resmi. Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki posisi sebagai pejabat pada struktur organisasi formal. Orang ini memiliki kekuasaan resmi untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi. Kekuasaannya meliputi kekuatan untuk memaksa dan memberi imbalan. Yang keempat, kekuasaan karena ahli. Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki keahlian, keterampilan, atau pengetahuan khusus dalam bidangnya. Yang kelima, kekuasaan karena pantas dijadikan contoh. Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki sumber daya, kepribadian yang menarik, atau karisma tertentu. Kekuasaan ini dapat menimbulkan kekaguman pada orang tersebut dan membuat orang yang mengaguminya ingin menjadi orang tersebut. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan oleh seseorang, yaitu pemimpin dan juga pengikutnya yang digunakan dalam hubungan interpersonalnya. Karakter kekuasaan menurut para ahli, yang pertama, karakter kekuasaan bersifat sengaja. Yang kedua, kekuasaan adalah alat instrumen. Ia adalah alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Yang keempat, kekuasaan melibatkan kebergantungan. Terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan, ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Yang kelima, kekuasaan adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang keenam, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Yang ketujuh, kekuasaan bersifat situasional. Taktik kekuasaan tertentu berguna di suatu hubungan tertentu, bukan di seluruh hubungan. Yang terakhir, kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Sekian dari video kali ini, semoga membantu kalian dalam memahami bagaimana kekuasaan di dalam organisasi.